Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata teman-teman, sudah sejak 3 tahun yang lalu Badan Intelijen Negara memantau pergerakan dari Rizik Syihab dan Ponpes Markas Syariah yang ada di Megamendung, di mana pemerintah menduga ada kegiatan, ada aktivitas yang mencurigakan di sana. Artinya apa, teman-teman? Artinya sudah sejak lama Rizik Syihab ini adalah orang yang bermasalah, biang keringat, maksud saya biang masalah, biang bikin onar di negara kita Indonesia. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bangunan pondok pesantren dan markas syariah yang ada di Megamendung itu pun ilegal teman-teman, berdiri di atas tanah negara, bahkan tidak sesuai dengan perizinan, di mana perizinannya adalah untuk lahan hijau, misal dibikin perkebunan teh. Tapi ini tidak teman-teman, melanggar perizinan dengan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini teman-teman. Dan jika memang benar-benar ada aktivitas yang mencurigakan di sana ya teman-teman ya, maka KDM berhak membongkar, meratakan pondok pesantren dan markas syariah yang ada di Megamendung. Kita simak dulu videonya sama-sama ya. Pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Megamendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu majelis hakim yang mulia. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Dengan ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya sudah. Tak usah ragu-ragu. Saya ngerti saja semuanya siapa yang pernah itu. Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan perusahaan. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, diapain. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik dia lagi. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik dia lagi.
kita bersama-sama, mari kita evaluasi tata ruang dulu. Berapa sih luasan hutan di Jawa Barat hari ini? Kalau kurang lebih tinggal 17-18%. Minimal 20. Itu pun dalam keadaan tidak utuh. Kalau seperti itu, maka kebijakannya adalah luasan hutan harus ditambah. Betul. Kalau luasan hutan harus ditambah, maka kebijakannya adalah daripada lahan perhutani alih fungsi jadi pertambangan, daripada lahan PTPN alih fungsi menjadi pertambangan, lebih baik serahkan pada pemerintah provinsi untuk direboisasi. Ya. Dari sisi konsep ini, maka pembangunan berkarakter, basis arsitektur seperti ini. Sebenarnya saya ngambil contoh saja. Nanti ke depan Pak, Bapak Ibu bisa mengusulkan aspirasi, kita bangun kampung-kampung, bukan bahasa saya, kampung-kampung yang berbasis kearifan lingkungan. Di kaki-kaki gunung kita tetapin sebagai daerah-daerah yang harus arsitekturnya ini. Dibikin satu kampung 40, 60 sebagai pilot project. Di kampung itu kamarnya dibikin, di setiap rumah panggung kamarnya 4. 2 untuk keluarganya, 2 untuk siapa? Pengunjung. Maka pendidikannya terintegrasi Pak. Anak-anak yang tinggal di kampung-kampung yang dipersiapkan menjadi kampung adat, kampung berbasis wisata, orang menyebutnya homestay, anak-anak itu dikasih pelatihan khusus Pak. Treatmentnya bahasa Inggris, cara pramusaji, bagaimana tata kelola bajunya, bagaimana menyambut tamu, dikursuskan di hotel-hotel, kita biayai oleh provinsi. Ini yang disebut dengan insentif karbon. Nah, yang kedua, perkebunan Pak. Misalnya gini Pak, wilayah Pangalengan menjadi tempat wisata yang menikmati siapa? Orang yang punya duit berinvestasi wisata. Orang-orang yang mengurus entehnya, gajinya rendah, rumah bedengnya dari dulu sejak zaman Walana tidak berubah. Mereka hidupnya miskin. Saya ingin nanti gandeng ke Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak, rumah-rumah bedengnya kita perbaiki Pak, pakai rumah-rumah yang berdesain arsitektur yang berbasis wisata. Dia metik enteh nggak apa-apa, rendah upahnya, nggak ada lah urusan perkebunannya karena tidak mampu, tapi dia dapat stimulus tambahan sehingga enteh bukan hanya komoditi untuk diperjualbelikan, tetapi konservasi yang berikan efek ekonomi dan ekosistem. Nah ini harus dorong Pak. Kalau nggak habis terus, saya dengar kemarin ada pembabatan lagi. Sukabumi habis. Nah ini kan karena setiap orang terjadi duit babat, terjadi duit babat hiji waktu langsung kabeh tak duit lo harti. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa. Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah, lingkungan rusak, tanah-tanah hancur, yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi Pak, saya tiap hari berhadapan dengan mereka. Itu yang saya maksud berubah 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal. Sekarang para pelaksananya bingung Pak, karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal. Tapi faktanya tanahnya ilegal semua. Dan itu harus muncul, bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang, menghasilkan uang ratusan juta miliaran rupiah. Dinikmati oleh beberapa orang. Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program panggil perhutani, dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh Pak. Ya. Ini udah 6 bulan Pak. Ini keburu Pak. Habis Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling Pak. Saya mau tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata, gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser, kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Ya, lanjut.
seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu 100 sampai 1000 kilometer jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang kris itu. Kemudian yang ketiga, adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujannya melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat, lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih. Kalau penyakit ya akui saja. Kalau liver ya liver. Kalau kanker ya kanker. Kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak. Kita ngerti. Bapak, saya gini aja. Harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan. Jadi perkebunan sekian. Jadi penambangan sekian. Jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih. Di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat mengalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa, akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya, jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip ikuti gaya menteri lama. Kan ada menteri yang tidak digeser-geser. Siapa? Pak Prakosa. Ikuti dia, punya prinsip. Kenapa? Karena ini legacy. Kalau digeser, ini Pak, oh iya Pak, kalau bagus ini, oh boleh Pak. Oh boleh Pak, ini datang lagi ini boleh Pak, boleh Pak. Lah ya nggak usah sekolah di eksak Pak, sekolahnya di sosial aja. Nggak usah sekolah fisika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar matematika. Karena lingkungan hidup itu fisika, kimia, matematika dan biologi inti ilmunya. Sudah aja belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Selesai Pak, sudah dirjen, nanti dijabat oleh politisi.
biar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan serta perkembangan. Kan rusak negara ini, Pak. Saya jawaban itu dari dulu, Pak, udah dapat. Bapak ngapain disuruh ke sana kalau jawabannya itu? Saya tuh ingin dari dulu tuh, jujur deh, Kalimantan. Apa yang harus kita pertahankan hari ini? Ruas hutannya berapa lagi? Ini, kunci, jebret. Bagaimana cara nguncinya? RUTR-nya. Selesai. Tapi kalau nanti tiap tahun musim ini curah hujannya tinggi. Belum tinggi curah hujan, Pak, belum. Curah hujan tinggi itu nanti Januari. Sekarang mah masih persiapan hujan. Ini, Pak, ini saya agak keras ngomong ini karena sudah menyangkut prinsip-prinsip yang rakyat yang merasakan terus-terusan dikasih logika. Yang menderita itu kan orang sana yang lama di sana. Sudah nggak kebagian penghidupan, sudah habis kawasannya, sudah kebagian banjir. Tapi kan yang kaya-kaya bisa tinggal di Jakarta, bisa tinggal di Singapura. Orang sana, Pak. Ini loh, Pak. Ini yang saya ingin para dirjen ini berkembalilah pada nilai akademik keilmuan yang independen. Dari independensi itu tetap harus disajikan. Persoalan nanti mau dipakai enggak, Bapak enggak berdosa, Pak. Gitu loh. Fisika enggak boleh mengikuti keinginan sosial. Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya harus netral fisika itu. Bayangin kalau matematika 4 tambah 4 berapa? Ya nanti kita pikirkan, Kak. Gimana caranya jadi 9? Kan susah, rusak. Terima kasih, Pak. Ya, barusan sama-sama kita saksikan videonya ya teman-teman ya. Dimana menurut Rizik Syihab sendiri, sudah 3 tahun yang lalu Badan Intelijen Negara memantau dirinya dan Ponpes Syariah yang ada di Megamendung. Melalui drone, pemerintah kita memantau, diduga ada kegiatan yang mencurigakan di sana. Dan seperti jejak digital yang kita lihat tadi dari Rizik Syihab, di mana dia mendukung organisasi terlarang dunia, yaitu ISIS, teman-teman. Kita tunggu saja gimana ketegasan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. Saya berharap segera membongkar, meratakan. Karena tanah tersebut tanah negara, teman-teman. Dan tidak sesuai dengan perizinan. Dan benar juga seperti yang dibilang oleh almarhum Gus Dur ya teman-teman ya. Tangkap Rizik Syihab. Bolak-balik dia lagi, biang onar, biang bikin gaduh, biang provokator di negara kita. Cukup sekian dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita doakan semoga Rizik Syihab cepat tobat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.